Siti dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati yang ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan juga tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini, diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warna punya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam. Aku tidak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek. Jelek sekali jika sudah kelayu dipajang di sana. Gimana? Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi. Bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan jadi sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku Melati. Bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf Melati. Selama ini aku iri kepadamu. Ternyata. Keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman semuanya. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan pada buku kalian ya, yaitu menyebutkan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Apakah yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pemeran yang ada dalam dongeng tersebut. Sedangkan karakter adalah sikap dari masing-masing pemeran tersebut. Yuk, satu-satu kita tuliskan. Yang pertama ada bunga sedap malam. Karakternya iri hati, berani meminta maaf. Ada juga bunga anggrek, sama dengan temannya, iri hati, juga berani meminta maaf. Bunga mawar biru pun demikian. Karakternya
iri hati berani meminta maaf. Sedangkan bunga melati sangat baik hati, sabar, dan pemaaf. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, menurut kalian, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Silahkan tuliskan pendapatmu. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, sekarang ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman.